Sedang apa kamu? Saya dulu nyari unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik? Sama dong, saya juga dapat tugas kayak gitu. Jadi kita belajar bareng. Udah, gak apa-apa. Anak-anak, apakah ada yang bisa membantu kesulitan Adi? Ataukah kalian mengalami hal yang sama? Mari kita belajar bersama dengan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu varian dari prosa fiksi yang merupakan salah satu genre karya sastra. Cerpen merupakan jenis prosa fiksi yang memiliki plot dan jumlah kata yang ringkas sehingga cerita dapat dibaca dalam waktu yang singkat. Cerpen dibangun oleh dua unsur, satu unsur intrinsik, dua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah berbagai unsur atau elemen yang membentuk suatu cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Tema fiksi termasuk cerpen umumnya diklasifikasikan menjadi tema jasmania, tema moral, tema sosial, dan tema ketuhanan. Begini, saya hendak mencari orang yang ada di foto ini 2. ke kota. Tokoh. Tokoh Saya adalah merasa pelaku ada cerita yang salah yang tentang mengemban hal ini. peristiwa Nah, kalau dalam cuma kamu cerita yang dengar, fiksi nanti sehingga kalau dia peristiwa nanya, kasih itu tahu alasan apa aja deh. mampu Yang menjalin penting nggak ada yang suatu tahu. cerita. Tapi Putri, sudahlah. Ini untuk Ada saja ya Bu, warga sekitar keraton, tukang ngibul. Iya 3. nih. Penokohan. Tapi ngomong-ngomong, Metode Aryani melukiskan biasanya dapat watak kita para pulang. tokoh Mana dia? yang terdapat Udah dalam juga, karya Aryani. fiksi. Aryani. Di mana kau? 4. Latar cerita. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana. Latar waktu. Saat tokoh atau pelaku cerita melakukan sesuatu pada saat kejadian dalam cerita. Misalnya, sore hari, pagi hari, siang hari, dan sebagainya. Latar tempat. Lokasi di mana tokoh atau pelaku cerita mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita, misalnya perpustakaan, ruang kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Latar suasana. Situasi apa saja yang terjadi ketika tokoh atau pelaku cerita melakukan sesuatu, misalnya galau, sedih, gembira, lelah, dan lain sebagainya. 5. Alur cerita. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Alur merupakan rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 1. Sudut pandang orang pertama. 2. Sudut pandang orang ketiga. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ceritanya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar sebuah karya sastra, namun secara tidak langsung memengaruhi isi dari karya sastra tersebut. 1. Latar belakang pembuatan atau penciptaan karya sastra. 2. Latar belakang pengarang. 3. Situasi atau keadaan masyarakat. Berikut adalah kesimpulan dari materi-materi tentang unsur-unsur pembangun karya sastra.
Sekarang silahkan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dari kuis berikut ini. Anak-anak, itulah tadi materi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam cerpen. Kalian bisa memperdalam lagi materi ini dengan berdiskusi bersama teman-teman di kelas. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.